program studi manajemen pendidikan yang menyempatkan hadir pada hari ini. Dan tentu saja tadi sudah disebutkan mahasiswa-mahasiswa kita yang bisa hadir dalam kegiatan kajian siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara ini maupun di dalam Zoom untuk dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan dan Tadarus Al-Quran pada program studi manajemen pendidikan dengan tema Amalan Sederhana Bernilai Istimewa yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzul Arifin, Magister Pendidikan. Kedua kalinya, semoga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan oleh Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Desi Rahmawati. Yang selanjutnya adalah kajian Ramadan, acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzul Arifin. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian memasuki sesi akhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pemateri, Bapak Fauzul Arifin, dan terakhir adalah penutup. Marilah sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Desi Rahmawati. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nudia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat untuk narasumber kita pada hari ini, Gus Fauzul Arifin, Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan untuk share ilmunya, dan juga moderator kita Bapak Nudia, Bapak Ibu dosen Prodi MP, baik yang ada di ruang Prodi maupun yang ada di Zoom. Alhamdulillah Prof. Rogayah juga hadir mendampingi kami ya. Terima kasih banyak Prof. dan juga adik-adik mahasiswa, baik yang hadir secara luring, ada yang terciduk ini, terciduk ke dalam kebaikan, alhamdulillah ya, maupun yang hadir secara daring, alhamdulillah. Sudah ada berapa pesertanya yang Zoom ini? 22, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini temanya sangat menarik ya, amalannya sederhana tapi ganjarannya istimewa. Apa saja itu ya amalan yang sederhana itu? Ngomong-ngomong THR, ini sangat relate dengan THR teman-teman, iya kan? Apalagi gratis, tapi pahalanya berlipat kali ganda, berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan ini. Ya, spill sedikit, yang mudah itu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Gratis nggak bacanya? Harus bayar? Enggak ya, ini oleh-oleh kajian kemarin ini. Saya menyampaikan kembali ya. Ya. Baik, nah itu salah satu contoh THR akhirat ya Mas Nadia ya. Oke, baik, insya Allah ketika akhirat yang dikejar, insya Allah dunia akan kita dapat pula ya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu sedikit info terkait dengan kegiatan perkuliahan teman-teman semua. Ada yang bertanya, ini kapan sih gitu ya untuk KRS di pengisian KRS diperpanjang hingga 13 Maret 2026. Lalu untuk edaran cuti bersama itu di tanggal berapa? Ada yang bertanya tanggal 20, 23 dan 24 Maret teman-teman semua. Itu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah yang diedarkan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM Sumber Daya ya.
Jadi kalau cutinya di tanggal 20, 23, dan 24, kemungkinan sebelumnya juga ada WFH dulu begitu ya. Oke, nanti kita tunggu edaran untuk WFH-nya secara resmi. Dan selamat mengikuti kajian. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Ibu dosen juga mahasiswa yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan kajian pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oh, yang resminya sudah ada? Oke. Nah, ini surat edaran tentang penyesuaian jadwal di paling bawah ini ya. Nah, di tanggal 16 dan 17 Maret, 2 hari kerja sebelum libur nasional dan cuti bersama cuti nyepi itu WFA ya, di tanggal 16 dan 17. Lalu tanggal 25, 26, dan 27 Maret itu juga WFA ya. Jadi bisa dikatakan ini durasinya 16 sampai 27 Maret. Begitu ya, antara WFA dan cuti bersama lalu WFA kembali. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti ini juga akan kami share di WA grup ketua angkatan juga ya. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti kajian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Desi Rahmawati yang sudah sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzul Arifin. Kepada Bapak Fauzul Arifin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Ibu Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Desi Rahmawati, yang selalu bersemangat menemani kita semua dalam kajian Ramadan dan selalu menyemangati dalam tadarus Al-Quran. Bapak Ibu dosen MP serta mahasiswa yang hadir baik secara fisik di ruang sidang Prodi MP dan secara daring di Zoom, dan juga saudara-saudara mahasiswa yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir semua. Wabil khusus terima kasih kepada Bapak Dr. Aldo Redo yang telah mengajak para mahasiswa untuk hadir dalam kegiatan kajian Ramadan di pekan ke pertemuan kelima ya, kelima hari ini. Jadi di pertemuan pertama sampai kedua sampai keempat kita sudah membahas berbagai macam seputar tentang hati. Bagaimana cara menghidupkan hati, bagaimana intinya tentang hati semua. Nah tentu mudah-mudahan saya kira sudah cukup sampai pertemuan keempat dan bisa mudah-mudahan 4 pertemuan tersebut membuat hati kita menjadi hati yang selamat, qalbun salim. Tentu dilanjutkan dengan bagaimana cara menghidupkan hati, tentu harus diiringi dengan berbagai macam amalan-amalan, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan. Nah, saya hanya mengambil tema-tema yang perbuatan-perbuatan yang simple-simple saja, yang sederhana-sederhana saja. Tidak yang berat-berat, karena bukan makom saya untuk mengajarkan yang berat-berat. Nanti Pak Aldo makomnya nanti. Ya. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa ini salah satu ya, sebenarnya banyak sekali hadis yang mengatakan Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah, ini Nabi sedang berkata kepada Abdullah bin Amr bin As,
alam akhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Faqultu bala ya Rasulullah. Fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam. Fa innama li jasadika 'alaika haqqan wa innama li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Jadi Rasulullah bersabda kepadaku, kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, bukankah aku kabarkan bahwa engkau berpuasa pada siang hari dan sholat pada malam hari? Aku menjawab, betul ya Rasulullah. Jangan lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah. Sholat malamlah dan tidurlah. Karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Matamu memiliki hak atas dirimu. Dan istrimu memiliki hak atas dirimu. Suatu hari, ini saya cerita saja, para sahabat mungkin pada saat itu sedang semangat-semangatnya beribadah gitu kan ya. Namanya kita berjumpa dengan Rasulullah, tentu semangatnya berkali-kali lipat. Malam beribadah terus, tidak pernah tidur. Malamnya beribadah, paginya puasa, sepanjang hari. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Jadi jangan lakukan itu. Artinya apa? Beribadah secukupnya, jangan berlebihan. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya istirahat-istirahat. Artinya di dalam kegiatan beragama, apapun itu bentuknya, tidak memberatkan. Jadi secukup-cukupnya saja. Jadi semua memiliki hak. Tubuh pun memiliki hak untuk beristirahat. Begitu. Artinya tidak memberatkan dan juga tidak meremehkan. Begini saja lah. Beda antara tidak memberatkan dengan meremehkan. Kemudian suatu hari juga ada sahabat, ada perempuan sama kasusnya seperti itu. Beribadah malam sepanjang hari. Sama ditegur oleh Rasulullah. Janganlah lakukan itu. Gitu. Kenapa? Karena ketika melakukan demikian nanti akan jenuh. Dan sementara Allah tidak akan pernah jenuh kepada umatnya. Jadi lakukanlah sesuatu ibadah sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan, tidak melampaui batas. Itu adalah ibadah. Tentu hal-hal yang lain selain ibadah juga harus demikian. Ada kalanya kita belajar, ya waktunya istirahat, ya kan? Tidak terus-menerus sepanjang hari. Memang keinginan lebih besar, tapi tubuh juga memiliki hak. Kemudian hadis yang lain, iyyakum wa ghullu fiddin. Jauhkanlah dari kalian perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Ini hadis yang menerangkan tentang umat-umat terdahulu. Fa innama ahlaka min kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena sesungguhnya sikap ghulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu mengagung-agungkan seperti umatnya Nabi Isa yang melenceng sesuai dengan jalur agama sampai mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ya kan? Padahal Nabi Isa adalah Nabi Allah, bukan Tuhan. Juga pada umat Nabi Musa yang mengagung-agungkan sampai memperumit segala permasalahan ketika diperintah untuk menyembelih sapi yang mana? Betina apa? Jantan. Setelah jantan, warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Itu memperumit sekali. Jadi janganlah memperumit sesuatu hal-hal yang mudah. Sementara agama Islam mengajarkan ajaran-ajaran yang mudah untuk dilakukan. Sholat, perintah adalah sholat. Semua orang melakukan sholat. Kalau bisa lakukan dengan berdiri, ya berdiri. Kalau sedang sakit,
ya lakukan dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, lakukan dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, lakukan dengan isyarat. Kalau tidak bisa, dalam keadaan tertentu, boleh sholatnya kita tunda, dikosor, diringkas, didiskon ya. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh di dalam ajaran agama. Boleh. Artinya agama Islam tidak memberatkan umatnya. Dan sesuatu yang paling baik adalah yang dilakukan secara istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqad. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Istiqomah, konsisten. Bahasa evaluasinya reliable, ya, terus-menerus gitu kan. Artinya apapun perbuatan kalau dilakukan secara terus-menerus tentu itu akan menjadi sesuatu yang istimewa meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang sederhana. Ada saya nggak tahu ya ini hadis atau riwayat, al istiqomah khair min alfi karomah. Jadi istiqomah itu, konsisten itu lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Jadi konsisten dalam belajar lebih baik daripada karomah. Suatu hari, kisah lagi, saya senangnya kisah, saya dulu senang sejarah. Suatu hari ada seorang ulama, bukan ulama waktu sebelum itu, masih anak-anak. Suatu hari ada seorang pelajar lah ya, santri atau pelajar, meskipun sudah menghafal Al-Quran di usia ke 9 tahun, belajar kepada gurunya. Ketika belajar berkali-kali, bertahun-tahun tidak paham-paham, padahal usahanya maksimal tapi tidak paham. Sampai dia dijuluki oleh siswanya tertinggal, bodoh, susah belajarnya. Akhirnya kesabarannya habis, sampai berapa tahun habis, ia pergi, putus asa, burnout. Nah kalau bahasa sekarangnya burnout ya, putus asa, hampir DO gitu kan dari tempat belajarnya, pulang ke kampung halamannya di Mesir. Nah ketika pulang dia hujan berteduh di suatu gua. Nah, ketika di dalam gua itu dia melihat ada air yang lembut menetes di atas batu. Ternyata batu itu ketika dilihat bolong, berlubang. Dari sanalah dia mendapatkan pancaran keteguhan hati, mendapatkan hikmah pelajaran. Batu yang begitu keras saja ketika ditetes secara konsisten oleh air yang lembut itu akan berlubang. Apalagi otak manusia, apalagi hati manusia, ketika terus disampaikan ilmu secara terus-menerus, melakukan perbuatan amal secara terus-menerus, tentu pasti ada bekasnya. Sehingga dari kisah itu, seorang anak tersebut pulang kembali, nggak jadi boyong, nggak jadi DO, nggak jadi pulang kampung, kembali ke gurunya, belajar terus-menerus, sehingga beliau menjadi sosok ulama yang terkenal hingga sekarang. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menulis kitab Fathul Bari Sahih Imam Al-Bukhari. Beliau pakar di dalam bidang hadis yang diajarkan di beberapa pesantren kitabnya, dan juga kitab Bulughul Maram. Jadi kitab-kitab tentang hadis-hadis pilihan. Nah, artinya perkara apapun ketika dilakukan secara konsisten, ketika dilakukan secara terus-menerus, insya Allah akan berdampak dan bernilai luar biasa. Makanya saya hari ini menjelaskan ataupun sharing berbagi tentang amalan-amalan yang sederhana-sederhana saja. Meskipun sederhana, kadang-kadang ini sering dilupakan oleh kita semua, oleh saya sendiri kadang-kadang gitu kan. Nah, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, insya Allah akan berdampak luar biasa.
Saya kira ini banyak sekali dari berbagai macam referensi. Yang pertama yaitu membaca basmalah sebelum beraktivitas. Kullu mri'in dibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Ini hadis yang diriwayatkan Al-Khatib, ada yang meriwayatkan bahwa hadis ini adalah sifatnya hasan. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Apapun amalan ketika dilakukan dengan baca basmalah, insya Allah akan bernilai berkah. Mau makan, baca basmalah. Mau belajar, membaca basmalah. Mau tidur, membaca basmalah. Bahkan dari basmalah itulah sesuatu yang kita makan bisa jadi, sesuatu hal bisa jadi haram, bisa jadi halal. Contohnya apa? Hewan ketika disembelih tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hewan tersebut bisa menjadi haram atau paling tidak makruh menurut Imam Syafi'i. Imam Maliki, Hambali, Hanafi menghukumi haram apabila memakan hewan ketika disembelih tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tentu apabila diucapkan maka menjadi halal. Padahal sederhana, cuman mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mari kita sama-sama memulai segala hal membaca bismillahirrahmanirrahim. Sederhana, simple, tetapi berdampak luar biasa. Tentu ini akan sesuai dengan kata Nabi, berakibat kepada keberkahan suatu kegiatan tersebut. Berkah itu apa sih berkah? Berkah itu, kita sering kata mendengar berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah simpelnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya manfaat. Itu yang disebut sebagai berkah. Meskipun fisik tidak bertambah, uang tidak bertambah, tapi manfaatnya, rasanya, dampaknya itu dirasakan. Nominal bisa jadi sama, tetapi rasanya bisa berbeda. Begitu kan? Itu yang disebut sebagai berkah. Sebenarnya banyak ratusan ini materinya, cuman saya ngambil 9 saja. Yang kedua yaitu berzikir. Nah, ini kan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Dan harus kita biasakan. Berzikir tentu dalam rangka untuk mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nabi mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikirlah kita dapat melembutkan hati kita menjadi hati yang mutmainnah, ya hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Apa bentuk zikir? Apapun itu bentuknya, tapi dianjurkan mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti la ilaha illallah. Berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa melihat yang bagus-bagus mengucapkan subhanallah. Melihat sesuatu yang membuat hati kita gundah gulana mengucapkan innalillah. Bersyukur alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Semuanya itu juga bagian daripada berzikir. Tentu dalam rangka mengingat Allah. Jadi ketika kita berzikir terus menerus akan dimudahkan. Mau sidang skripsi, zikir. Mudah-mudahan dosennya tidak memberikan. Mudah-mudahan dosennya memberikan pencerahan gitu kan. Jadi mau menghadapi segala sesuatu ujian apapun itu berzikir. Semoga dimudahkan oleh Allah. Itu yang disebut sebagai berzikir.
Ada zikir yang memang spesial ya. Kalimatani khafifatani fil lisan. Saqilatani fil mizan. Habibatani ilar rahman. Jadi dua kalimat ini sangat ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan, berat sekali ketika diukur, artinya pahalanya berat, pahalanya banyak. Habibatani ilar rahman. Kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ucapkan itu ketika berzikir. Baik subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu semua bisa membuat hati kita menjadi hati-hati yang tenang, hati-hati yang lapang, hati-hati yang jiwanya mutmainnah. Sehingga kita berdoa, ya muhallibal qulub, habis qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, habis kuatkanlah qulubana, hati kita di dalam agamamu. Nah, itu salah satu doa. Kemudian ini ada juga hadis yang mengatakan an Abdullah bin Bushrin qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah inna sara'il Islam qad kathurat alaina fababun natamassaku bihi jami'un la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah azza wa jalla. Jadi amalan yang banyak mesti kami jalankan, maka mana yang mesti kami pegang? Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah. Jadi memang ketika kita berzikir apapun itu selalu ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita umatnya ketika enak lupa berzikir, ketika dalam keadaan apapun lupa berzikir. Tapi manusia ketika ingat kepada Tuhan biasanya ketika dalam keadaan susah, ada masalah baru ingat. Tapi itu kan paling tidak Allah masih sayang kepada kita, menegur kita. Naik pesawat baru turbulensi sedikit baru ingat, astagfirullah, ya Allah gitu ya. Ada masalah sedikit baru ingat. Itu pun masih bersyukur kita masih diingatkan oleh Allah, masih sayang kepada kita. Tapi sayangnya ketika sudah turun, sudah aman, sudah lupa semuanya itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini selalu dibiasakan, selalu diistiqomahkan. Nah, yang ketiga, amalan yang mudah sekali untuk dilakukan, yaitu adalah senyum kepada sesama. Nah, ini senyumnya seperti kata ibu tadi, gratis kan senyum, nah, tapi luar biasa dampaknya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum, semuanya senyum, saling senyum. Dengan senyum itulah kita masalah menjadi hilang, ya kan? Mau lapor ke Ibu Desi ada masalah, Ibu Desi senyum, hati kita jadi tidak takut lagi gitu kan. Mau lapor ke pembimbing telat ngumpulin skripsi apa, kamunya senyum, kitanya senyum duluan, sudahlah hilang itu masalah gitu kan. Nah, jadi dengan senyumlah semua masalah jadi hilang. Tentu juga berpahala, tidak hanya itu, tapi yang lebih penting adalah berpahala. Wa anil Hasani radhiyallahu anhu anin nabi qol minas shadaqati an tusallima 'alan nas wa anta taliqul wajh. Yang termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria kepada orang-orang. Jadi simple, sederhana, senyum, tetapi ini merupakan anjuran dari Nabi. Jadi senyum. Karena wajah Nabi adalah wajah yang berseri-seri kalau kata para sahabat. Jadi kalau mau jadi umatnya Nabi, ya sering-seringlah tersenyum, membahagiakan orang lain gitu ya. Yang penting jangan senyum di tembok, bahaya. Ya. Kemudian nomor 4 yaitu berbakti kepada orang tua.
Nah, ini tentu ini sudah biasa, tetapi ya mungkin kita sama-sama mengingatkan. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dari sahabat Umar, Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka Allah, pada murka kedua orang tua. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, masih yang beruntung, masih yang lengkap kedua orang tuanya, ayo kita berbuat baik. Paling tidak ucapkan menengok, kemudian mengingatkan. Syukur-syukur pulang-pulang nanti Lebaran bawa hadiah yang bisa membahagiakan orang tua. Orang tua itu, ya, saya sih sudah jadi orang tua sebenarnya. Jadi enak ngomongnya. Ya. Orang tua itu ketika sama anaknya sebenarnya tidak melulu hadiah yang istimewa, begitu kan Ibu ya? Nggak usah yang mahal-mahal, apapun itu tentu orang tua pasti bahagia. Nah, ini juga yang mau jadi bapak-bapak ibu-ibu kan. Apalagi hadiah yang paling istimewa adalah hadiah doa kepada orang tua. Karena amal yang tidak putus adalah doanya anak soleh yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu salah satunya. Nah, jadi kita lanjut yang kelima. Nah, ini cepat sekali waktunya. Yang kelima yaitu bersedekah. Sudah setengah jam ya ternyata. Bersedekah. Nah, tadi sudah senyum, sudah sedekah, ini tambah sedekah lagi. Man tasaddaqa bi'adlin tamarin min kasbin tayyibin wala yaqbalullah illa tayyiban fa innallaha yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi akum faluwa hatta takum mithlal jabal. Barang siapa bersedekah senilai butir kurma dari penghasilan halal, tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerimanya dan menganggapnya seperti seorang membesarkan anak buahnya, anak kudanya sehingga menjadi sebesar gunung. Artinya perbanyak sedekah. Sedekah tidak harus secara material. Ada yang punya materi, ya sedekah dengan materi. Ada yang tidak punya, sedekah dengan bantuan, senyum. Paling tidak senyum lah. Senyum merupakan bagian sedekah. Membantu orang lain juga bagian daripada sedekah. Memberikan solusi kepada orang lain, mahasiswa kesusahan kita berikan solusi, bagian daripada sedekah. Nah, itu yang disebut sebagai sedekah. Kita lanjut, nomor 6. Yang nomor 6 adalah bersilaturahmi. Ini yang akhir-akhir ini dunia sedang kacau karena tidak bersilaturahmi. Bayangkan kalau negara saling silaturahim, menjaga ukhuwah. Ukhuwah tidak selalu ukhuwah Islamiyah. Tentu sebagai seseorang sesama muslim menjaga persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Al-muslimuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu ma baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, itu juga bagian daripada bersaudara. Tetapi persaudaraan itu tidak hanya di dalam Islam. Ada yang disebut sebagai ukhuwah watoniyah. Ukhuwah persaudaraan sebangsa setanah air. Beda suku, beda agama, beda budaya, kita bersaudara. Dan yang paling universal adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim, membangun, menjalin silaturahim, mempererat hubungan persaudaraan. Nah, jadi kalau mau dapat rezeki yang banyak, sering-seringlah silaturahmi. Tentu amalan ini ya selain menambah hal-hal yang sifatnya material, juga hal-hal yang sifatnya spiritual seperti ini, gitu kan?
ada masalah silaturahmi, mendapatkan solusi. Ya, dosen mahasiswa kesusahan dalam membayar UKT, sering-seringlah diskusi. Barangkali dicarikan jalan keluarnya melalui beasiswa, melalui ini itu dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan ditangguhkan ajalnya. Sebenarnya yang dimaksud ditangguhkan ajalnya ini bukan berarti meninggalnya diundur, tidak. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal manusia, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kebalik ya, la yastaqdimuna wa la sa'atan. Jadi ketika datang ajal manusia itu, ya kalau sudah waktunya itu tidak bisa diundur-undur dan juga tidak bisa dipercepat, ya sudah begitu. Nah, cuman meskipun usianya sama-sama 60, 70, 80, tetapi masanya sangat luar biasa. Imam Syafi'i usianya berapa ya? 35 atau 45, tapi karyanya luar biasa. Banyak tokoh-tokoh hebat luar biasa. Banyak yang umurnya panjang juga karyanya luar biasa. Nah, tentu ya, dengan bersilaturahmilah semuanya menjadi berkah. Kita lanjut nomor 6. Nah, ini yang sering kita lakukan sebagai sivitas akademika. Belajar dan mengajar. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ketika ada orang meninggal ketika sedang menempuh ilmu, itu jatuhnya Ibnu Sabil. Jadi insya Allah dimudahkan masuk ke dalam surga. Meninggalnya saja dimudahkan, apalagi hidupnya terus menempuh ilmu, tentu jauh lebih dimudahkan. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamin hijjatu. Siapa yang berangkat ke masjid, waktu itu memang majlis ilmu adanya di masjid, yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan, maka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji secara sempurna. Ini berarti mudah-mudahan kita sudah hajinya berkali-kali. Saya baru 1 semester, berarti hajinya baru 1 kali. Ibu Desi sudah berapa semester? Berkali-kali hajinya. Syaratnya ya tentu lillahi ta'ala. Dengan ikhlas mengajarnya, pun juga belajarnya juga dengan ikhlas. Liridhullahi ta'ala, dalam rangka untuk mencari ridho Allah ta'ala. Bahkan tanggal datang bro. Izin bro. Bahkan ilmu itu harus dizakati, disedekahi. Bagaimana cara mensedekahinya? Dengan cara mengamalkan ilmu itu. Ya, jadi mengamalkan, mengajarkan ilmu bagian daripada bersedekah terhadap. Jadi ya, begitu. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ilmu tidak dilakukan, tidak diamalkan, tidak diajarkan, tidak diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bagaikan pohon tak berbuah. Artinya nilai manfaatnya, ada manfaatnya tetapi sedikit, hanya untuk dirinya sendiri. Ketika diajarkan tentu menambah manfaat kepada yang lainnya. Dan tentu ini bagian daripada sedekah juga. Jadi berkali-kali lipat kita belajar, kita mengajar, bersedekah, menambah manfaat lain-lain. Meskipun sederhana kan ya, tapi luar biasa kalau kita ajarkan. Apalagi kita lakukan ini secara terus-menerus, secara istiqomah. Nah, karena belajar itu kan sepanjang hayat. Utlubul ilma faridu ala kulli muslim. Ini. Nomor 8. Nah, ini yang paling salah satu syu'abul iman. Nah,
salah satu cabangnya iman. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, cabangnya iman itu ada 77 di dalam kitabnya. Saya pernah ngaji waktu MTS, kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya Kiai Ma'ruf Amin. Iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Iman yang paling rendah adalah membuang duri di jalanan. Nah, hadatsani Zuhair bin Harb hadatsana Jazir an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marron rajulun bi'usnin syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallah la unahyana hadha 'anil muslimi la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Pada suatu ketika ada seorang yang melewati sebatang ranting pohon yang menjuntai di jalan. Kemudian orang tersebut berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslim saat lewat. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga. Simple kan ya, padahal ya ada duri. Kalau sekarang mah ada paku atau ada apalah yang membahayakan orang lain. Bisa jadi amalan-amalan yang sederhana itu justru itulah yang menjadi sesuatu yang bisa menolong kita masuk surga. Bisa jadi juga amalan yang kita banggakan, amalan yang kita besar-besarkan, amalan yang besar itu tentu tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Nah, tentu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu, artinya apapun itu ya tentu harus dilakukan dengan cara ikhlas menolong. Nah, ini studi kasusnya hanya ranting pohon, tetapi dalam implementasinya apapun itu permasalahannya. Dosen melihat mahasiswanya kesusahan, dibantu. Mahasiswa melihat temannya kesusahan, dibantu. Tentu ketika kita memudahkan, ketika membantu orang lain, selain berpahala, tentu jaminannya adalah surga. Nah, saya sih belum tahu surga seperti apa ya, tetapi ya saya percaya bahwa karena Nabi mengatakan demikian. Nah, kemudian nomor 9 yang terakhir. Tidur dalam keadaan suci. Nah, ini yang amalan-amalan sederhana sebenarnya, suci. Suci ini apa? Suci dari hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar dengan mandi junub. Kalau hadas kecil ya dengan berwudu. Man bata tahirun bata fi sya'arihi malak. Falam yastaqir illa qala al-malak. Allahumma fir bi'amdika fulan. Fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat langsung yang mendoakan akan bersamanya dalam pakaian. Dan tidaklah ia bangunkan melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan. Fulan ini seseorang, karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Tidurnya saja didoakan oleh malaikat. Tentu ya menjaga kesucian. Nah, itulah amalan-amalan yang ringan, menurut kita sih ringan ya. Bersuci, menyingkirkan hal-hal, mengucapkan salam, mengawali sesuatu dengan basmalah, tersenyum, membantu orang lain, bersilaturahmi. Apabila itu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dilakukan dengan istiqomah, tentu pahalanya akan luar biasa, berkali-kali lipat. Nah, kalau mau ingin berkali-kali lipat lagi, tentu dilakukan dengan waktu-waktu yang lebih mustajab. Karena di dalam ada beberapa waktu yang diistimewakan. Semua waktu adalah baik, tetapi ada juga waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa. Nah, saya kira ini Bapak Ibu dan kita semua ya mungkin sudah tahu. Saya hanya ingin barang-barang mengulas kembali. Yang pertama adalah waktu sepertiga malam terakhir. Nah, ini biasanya waktu untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir itu kurang lebih yang mulai dari jam berapa ya? Jam 1 ya sampai subuh, sebelum subuh.
Yanzilu Rabbuna tabarakallahu wa ta'ala kullal lail illa sama'id dunya hina yabqa thulusul lail al-akhir. Yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu, may yas'aluni fa'utiyahu, may yastaghfiruni fa aghfirulah. Tuhan kita turun dari langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Nah, tentu ini adalah waktu-waktu yang memang waktu yang dispesialkan. Tentu waktu yang lain juga sama, tetapi ini ada waktu yang spesial. Yang kedua yaitu ketika antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Makanya kita ketika suara azan sampai iqamah ya berdoa. Cuman permasalahannya baru selesai azan di sini, azan yang lain, azan yang mana yang dimaksud gitu kan. Jangan-jangan ada 10 masjid nyambung terus doanya. Ya enggak apa-apa. Tapi ya cukup satu azan di satu tempat saja gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada beberapa waktu-waktu untuk mustajab untuk berdoa yang dianjurkan. Ad-du'a la yurad bainal adzan wal iqamah wa inda nuzulil matar. Doa tidak tertolak ada dua ya. Tadi ketika azan dan iqamah dan ketika turunnya hujan. Ketika turun hujan lebih banyak berdoa, jangan mengeluh. Pagi-pagi sudah hujan gitu kan. Wah, ya itulah doanya, doa keluhan. Jadi doa. Makanya orang zaman dahulu, orang Jawa menyebut hujan itu bahasa kromonya adalah jauh. Jauh bener ya? Ya. Jauh kan? Bukan ya udan bahasa ini bahasa apa namanya bahasa Jawa. Jawa jauh. Ya, nggih, Jawa. Saya juga Jawa ya, karena Indramayu Cirebon. Bahasa bahasa Jawa Tengah, Jawa Timurnya jauh. Ternyata itu bahasa Arab itu. Jauh itu adalah ja'at minallah. Sesuatu yang datang dari Allah. Rezeki minallah. Rizkun minallah. Jadi orang zaman dahulu ketika turun hujan berdoa banyak rezeki. Kemudian yang keempat adalah saat malam Lailatul Qadar. Nah ini, saya kira ini sudah masyhur semua. Bahwa sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza wajadtu Lailatul Qadar ma aqul. Oh ini kepotong hadisnya. Ya, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa sebaiknya yang aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, ya, perbanyaklah berdoa, berdoalah. Nah, karena di dalam malam Lailatul Qadar ya, khair min apa? Khair min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam sebaik-baiknya 1000 bulan. Nah, biasanya ada rumus-rumus. Imam Al-Ghazali membuat rumus kalau malam ini gitu kan. Nah, nanti barangkali disampaikan yang lain bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Jadi ada rumusnya hari apa. Ya. Kita kenalnya dengan tanggal ganjil. Cuman permasalahannya ini tadi Indonesia 2 kali nih. Ada yang mulai berapa kemarin? 18, ada juga 19, ganjil dan genap. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Ya tentu kita beristiqomah setiap malam. Ya, setiap malam saja. Kemudian juga saat hari Arafah. Afdalud doa, doa yaumil Arafah. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Arafah itu ketika orang berbondong-bondong di padang Arafah berdoa. Kalau tidak salah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang besoknya adalah 10 hari raya Idul Adha. Karena al-hajjul Arafah, haji itu ya di Arafah. Makanya ketika orang berhaji berdoa di sana dalam keadaan apapun, sakit juga digotong berdoa di Arafah. Gitu kan. Nah, kita yang bukan haji, yang tidak berangkat ke haji, disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Nah, baru besoknya berbuka merayakan haji, merayakan Idul Adha.
Kemudian beberapa waktu mustajab juga waktu ketika berbuka puasa. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum wa da'watul mazlum. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Nah, pertama adalah doa orang yang berbuka puasa. Orang pemimpin, doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang terzolimi. Makanya ketika hal-hal tersebut perbanyak berdoa. Ketika kita dalam keadaan terzolimi, berdoalah, ya Allah, mudah-mudahan diperbaiki. Barangkali kita salah, mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, kemudian juga ada waktu berdoa, waktu mustajab juga nomor 7, yaitu adalah ketika waktu sujud dalam sholat. Waktu sujud, nah makanya saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Doa apa saja silakan. Ya tentu namanya doa terbaik. Kita cepat. Nomor 8 yaitu ketika di hari Jumat. Waktu tersebut hiya ma baina ayyajlisul imam illa an tuqdas salat. Jadi waktu ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Itu ketika di sholat. Karena Jum'ah adalah sayyidul ayyam. Nah, yang terakhir adalah ketika minum air zam-zam. Nah, kalau ingin berlipat lagi tambahnya, tadi amalan sederhana saja sudah pahalanya luar biasa. Ditambah waktu-waktu yang luar biasa, waktu-waktu yang mustajab. Ditambah lagi dengan yang terakhir, tempatnya juga mustajab. Ini berkali-kali lipat. Jadi bukan 2 kali 3 kali gitu kan. Jadi nggak usah dihitung lah, biar malaikat saja yang menghitungnya. Kita tidak perlu menghitung-hitung karena tidak bakal bisa terhitung. Ini tentu ini lebih banyak di Haromain, di Makkah dan Madinah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah, menziarah kepada makam Nabi, baik umroh maupun haji. Karena di sana banyak sekali tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Bukan karena apa? Karena Nabi melakukan demikian. Ya, mulai dari ini ada 9, Multazam, Hijr Ismail, Makom Ibrahim, Bukit Safa Marwa. Ketika tawaf baru berdoa. Ada doa awalnya talbiyah, kemudian dilanjutkan dengan doa-doa yang lain. Kemudian ketika di Raudhah, mudah-mudahan kita semua bisa berdoa di Raudhah. Di antara mimbar sampai dengan rumah itu disebut sebagai Raudhah. Jadi di sana adalah doa yang paling mustajab. Raudhah Miryadil Jannah. Yang terakhir adalah Jabal Uhud. Ya, apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan, doa-doa di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, tentu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Meskipun amalan-amalan itu sederhana, amalan-amalan itu biasa-biasa saja, tentu akan berlipat-lipat pahalanya. Nah, seperti kata Bu Desi, meskipun gratis, tapi pahalanya luar biasa. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang luar biasa dari Bapak Fauzul Arifin. Selanjutnya tentu saja yang paling dekat dengan kita Bapak Ibu, yaitu profesi kita sebagai dosen, yang apabila kita juga niatkan bukan hanya bekerja, tapi juga untuk belajar, mempelajari ilmu, karena kan kita wajib belajar dan juga mempelajari ilmu baru. Semoga nantinya kita juga dicatat sebagai pencari ilmu dan apabila meninggal semoga dihitung sebagai syahid. Amin. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang berkenan ingin bertanya. Ya. Saya mau tanya, Pak Nudia. Baik,
Pak Sugi, Ya, Pak Ustadz, dipersilakan untuk langsung. tanya langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Prof. Rogaya ada di kampus. Pertama, saya mohon maaf, tadinya mau ikut bergabung di kampus. Saya ngajar tadi di kampus. Tapi mahasiswa S2 karena non-reguler itu harus online. Dia nggak bisa kuliah pukul 14.30, Pak Fauzul Arifin. Jadi mohon maaf banget. Padahal niatnya dari rumah sudah ingin bergabung pukul 11. Jadi saya ngikuti di perjalanan itu yang pertama. Yang kedua, semoga Pak Fauzul Arifin mendapatkan pahala berlipat ganda ya, karena yang disampaikan subhanallah sangat baik. Jadi sangat bermanfaat. Jadi saya hanya ingin menguatkan, menambahkan, dan ada yang perlu diluruskan satu. Tadi subhanallah kita membiasakan diri sebelum tidur berwudu ya Pak Arif ya, Pak Arifin ya. Itu ringan tapi males juga kalau nggak biasa. Yang kedua Pak Arifin, Arif ya panggilannya ya. Memperkuat saja, tadi kan amalan kecil tapi istiqomah. Nah itu di dalam Al-Quran itu ada, itu memang kuat banget bahwa wal qanitina, istiqomah itu di surat Ali Imran 17 itu bagian dari cirinya orang takwa, istiqomah. Kecil tapi terus menerus. Nah yang terakhir Pak Arif, saya mohon maaf banget kalau keliru, ini kita cek bersama-sama tadi ketika ada menyembelih hewan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya penjelasannya ya. Kalau menyembelih hewan itu nanti dicek lagi hadisnya, sepertinya bukan bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Tadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Prof, Bapak Ibu. Mohon izin karena saya mau siap-siap ngasih kuliah, tapi saya ikuti sampai selesai, insya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto sudah memberikan penguatan materi pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang ada di Zoom maupun yang hadir secara offline. Pak Nudia, Dipersilakan. boleh sapa Buzul. Bu Zulaiha ada di sedang di Masjid Madinah. Nabawi. Minta doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat afiat. Amin, 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 Panjang umur. amin. Mudah-mudahan bisa selalu ziarah ke makam Rasulullah, bisa Amin. menunaikan umroh fi ayyi sanah wa fi kulli sanah. Amin. Amin, amin. Saya Huzul lagi di Mekah ya? di Madinah itu. Madinah, Bapak. Masjid Di Madinah itu. Allah. Masjid Nabawi. Masya Alhamdulillah siang ini Allah. berangkat ke Mekah, menghabiskan 10 malam terakhir di sana sampai Idul Fitri hari kedua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ih, Buzul, kok pengen kita sih. Sehat-sehat Nanti ya. ya kita sama-sama satu rombongan Prodi MP. Amin ya Allah, Nanti amin. pimpinan rombongannya Pak Sugiarto yang jadi. Masya Allah. Amin. MP ke sana kalau tahun depan kan kuliah libur tuh. Nah, kalau travelnya ada tuh adiknya Pak Supadi atau saudaranya Mbak Desi travelnya atau putranya Pak Sugiarto ya kalau nggak salah punya travel juga ya. Nah, Insya Allah, saudara insya kan Allah. cocok. Tuh. Saya doakan dari sini ya. Allahumma Amin, amin, amin. Amin ya Amin, Allah, amin, amin. amin. Bila Amin. Makkah musyarrafah wal madinatul munawwarah fi Amin. kulli sanah fi ayyi sanah. Amin Amin, ya ya Allah. Amin ya Allah. Amin, Allah, ya. amin. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat wabarakatuh. selalu Bu Ju ya, sehat dan Sehat Ibu, lancar ya. lancar. Dan di amanillah. Terima kasih. Selamat beribadah di Makkah, Ya, Madinah. silakan Bu. Kangen ya Allah ngeliat Baik ininya. Ibu, mohon tunggu sebentar, ada tambahan dari Pak Prof. Mas Nuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. senior, para profesor yang ada di ruang maya, saya hari ini mewakili para prof. Saya di sini berkumpul menemani Prodi dan juga para generasi pelanjut kita luar biasa. Oh iya, sorry, pengaruh. Baik, maaf. Ini orang nggak biasa pencitraannya kayak gini nggak ada. Baik Bu Zul, kami dari Jakarta mendoakan Bu Zul mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Amin. Insyaallah saya mengingatkan betapa umroh di bulan Ramadan ini berlipat pahalanya dan jaga kesehatan karena meskipun sebagian orang takut dengan rudal Amerika ataupun Israel yang menyeberangi, insya Allah aman kalau di sana. Tetapi mungkin tidak seperti biasanya penuh sesak. Hari ini saya lihat di TV kelihatannya tidak terlalu padat. Selamat Bu ya, doakan kami yang di tanah air. Pembatalan banyak gitu. Baik, doakan kami yang ada di MP ini semakin sukses gitu ya. Ini prodi yang paling banyak melakukan kajian-kajian keagamaan. Saya juga bangga begitu. Ini banyak anak muda yang sudah layak dan saya kira sudah pantas menggantikan posisi kita. Tapi saya kira Pak Agi dengan saya belum siap diganti. Cuk. Jadi saya tentu luar biasa. Jadi ini kelihatannya juga ini alumni pesantren Pak Maski. Jadi ini bisa saling melengkapi. Mudah-mudahan saya kira teman-teman di Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi bisa kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar bersama-sama. Di samping tentu di malam hari kita juga berlomba untuk memanfaatkan Ramadan yang mulia ini menjadi investasi amal yang sebanyak-banyaknya. Saya tidak bertanya tapi memberikan kekuatan. Lanjutkan teman-teman, saya kira tradisi yang bagus sehingga UNJ tentu akan kelihatan hijau royo-royo sesuai dengan gambar lambang dari UNJ. Saya kira terima kasih Bu Zul, jaga kesehatan sekali lagi, Prof. Rugaya sehat, Mas Ki juga sehat, Mas Sofwan ada semua itu, senior-senior sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC izin bertanya boleh? Iya Bu Evita, dipersilakan Bu Evita. Iya, terima kasih yang terhormat Bu Desi, Bapak Ibu semua yang hadir secara luring maupun daring. Bu Zul bikin kangen Bu Zul. Oke, izin bertanya untuk Mas Fauzul, terima kasih banyak sebelumnya ya atas informasinya, atas sharingnya ilmunya kepada kita semua. Ramadan itu kan sering kita maknai sebagai bulan untuk memperbanyak ibadah besar seperti puasa, tarawih gitu ya, baca Quran dan lain-lainnya. Namun Rasulullah juga mengajarkan bahwa Allah sangat mencintai amalan yang mungkin terlihat sederhana di mata manusia, tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kesungguhan gitu ya. Bahkan tadi Mas Fauzul mengatakan senyum gitu ya Mas Fauzul ya. Terus menahan amarah, membantu orang lain, berkata baik, itu bisa menjadi amalan yang bernilai besar di sisi Allah. Namun di bulan Ramadan ini, terlebih di bulan Ramadan ini yang penuh keberkahan. Nah, Mas Fauzul, mengapa amalan yang tampak sederhana seringkali justru memiliki nilai yang sangat istimewa di sisi Allah? Bahkan bagaimana
kita bisa membiasakan diri nih untuk tidak meremehkan amalan kecil tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Evita Toraya. Ini pertanyaannya simpel tapi berat ya. Saya juga bingung apakah bisa menjawabnya apa tidak. Tetapi saya ingin mencoba menyampaikan bahwa mengapa amalan sederhana itu kadang-kadang sering dijadikan bernilai luar biasa di sisi Allah. Kalau saya menggunakan secara logika saja bahwa kadang-kadang yang dinamakan amalan, sebenarnya yang menjadi nilai pahala itu ataupun memberatkan itu bukan amalan sederhana ataupun tidak sederhana, tetapi niat di dalam hati kita. Amalan besar nyumbang sodako 1 miliar, kalau kitanya ikhlas lillahi ta'ala, itu lebih baik daripada 1000 nyumbangnya. Iya kan? Tetapi nyumbang miliaran dengan niat pencitraan, pamer, tentu itu tidak ada nilai apa-apa. Pansos dan sebagainya, apapun istilahnya itu. Jadi titik poin di sini adalah niat yang ada di dalam hati. Niat di dalam hati tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, mengapa amalan-amalan kecil yang biasanya tidak disadari itu bernilai besar? Karena bisa jadi di antara kita namanya amalan kecil, ya sudah. Ya mungkin ikhlas saja, nggak ada hal yang dipertaruhkan. Nggak ada modal apa-apa, karena melakukannya lillahi ta'ala saja. Jadi sehingga apapun yang dilakukan itu ya tentu bisa jadi kecil menurut mata kita, tetapi karena kita ikhlas tanpa apapun, tanpa tendensi apapun, maka itu bernilai besar. Ya di bulan Ramadan kita sholat tarawih. Ya mari kita luruskan, ketika sholat tarawih itu kita benar-benar niat pengen sholat tarawih atau ada hal-hal yang lain. Tidak enak dilihat tetangga, masa kita nggak sholat gitu kan? Atau apa dan seterusnya. Ada hal-hal di luar hati itu. Tapi kita sholat tarawih rajin, kemudian membaca Al-Quran, semangat, bukan karena didorong-dorong Ibu Prodi gitu kan. Iya. Tetapi karena kita niat, betul-betul niat pengen membaca Al-Quran, tentu juga itu akan bertambah nilainya, bertambah pahalanya. Jadi titik poin di sini adalah amalan itu besar kecil, ringan berat, yang penting niat kita ikhlas lillahi ta'ala, liridho ta'ala. Jadi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf kalau kurang jawabannya demikian. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan. Belum ada? Baik, kalau cukup, saya ada pertanyaan penutup, Pak Fauzul. Berat ini. Iya, tadi kan dibahas terkait dengan pembacaan basmalah setiap menyembelih hewan gitu, Pak Fauzul. Iya. Ini bagaimana cara kita untuk bisa menjaga makanan yang kita makan itu, daging ya terutama Pak, itu halal. Kalau sapi kan mungkin besar disembelih oleh orang-orang Muslim seperti itu. Tapi kalau misalkan ayam itu bagaimana cara kita untuk hati-hati gitu Pak ketika membelinya? Mungkin demikian Pak. Ya. Baik. Kita tidak tahu ya apakah menyembelihnya itu secara halal atau tidak. Tetapi paling tidak kita percaya bahwa kita adalah bagian umat Islam,
kemudian semua memiliki panduan umat secara Islami, tentu ya kita yakini saja bahwa apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Nah, maka saya dulu dianjurkan oleh guru saya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inkana rizki, Allahumma inkana hadza haraman aw subhatan wala tu'akhidni awwalan wa akhiran. Jadi ya Allah, apabila makanan ini subhat ataupun haram yang tidak kita ketahui, mudah-mudahan diberikan ridho, diberikan kemudahan baik dari awal maupun sampai akhir. Karena ya kita tidak bisa mengontrol itu semua, ya kan? Tetapi kita menggunakan kaidah fikih apabila semuanya saya lupa kaidah fikihnya ya, udah lama banget ini. Mungkin Pak Alda nanti yang menambahkan ya. Kaidah fikih bahwa semua baik, semua bagian daripada umat Islam, maka tentu di dalam masyarakat tersebut menggunakan syariat-syariat ajaran agama Islam. Nah, jadi ya kita yakini saja bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, gitu kan. Gitu sih Pak. Jadi tidak ada garansi ya sebenarnya apa yang kita. Nah, maka kalau mau kita benar-benar halal, kurang puas. ya. Jadi kita yakini saja bahwa apa yang kita makan, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Tentu zatnya halal. Jangan sampai zatnya haram kita baca bismillah, ya tetap tidak akan berubah apa-apa. Karena zatnya adalah haram. Tapi zatnya adalah halal, insya Allah kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Sempat bisa memeriksa dapurnya. Betul, kalau sempat, betul. Tapi ini ada joke ya, ada joke. Iya, Prof. Di tahun 63 ada 3 kiai ke Amerika. Ini tapi untuk cuk aja. Cuknya orang kalau tingkat ilmunya para dewa gitu. Kiai Wahid Hasim, ayahnya Gus Dur, tadi menggunakan. Yang penting sudah tanya halal, halal dah. Tapi Hasan, penulis tafsir, beliau adalah dari pesantren Bangil. Kalau teman-teman paham Kiai Hasan itu yang menulis tafsir relatif agak lebih dahulu. Beliau ini sebagai dedengkotnya Persis. Hasan ini termasuk orang yang nggak mau hanya sekedar mendengar. Diperiksa ke dapurnya. Begitu diperiksa ke dapurnya, babi itu. Jadi itu sudah 3 hari kita makan babi. Ya sih ngecek, jadi akhirnya kita jadi nggak makan enak lagi. Gitu. Buyonnya dari gaya yang satu. Artinya ya memang kita ini harus ini khususnya kan teman-teman nanti ada yang postdoc, ada yang ke Australia, ke Amerika, dan negara-negara barat lah ya. Mereka itu memahamkan halal itu kadang-kadang sederhana. Ini saya akan kaitkan dengan apa yang sekarang ini, ya termasuk juga saya kira kalau Bapak dan Ibu mengikuti isu perdagangan Amerika Indonesia yang ketika Ketua Badan Penjamin Halal itu Babe Haikal. Kebetulan dia mahasiswa Fakultas Hukum di UIA. Dia cerita. Babe Haikal itu kan menganggapnya orang kalau yang namanya halal itu kayak kita ini. Halal itu disembelih oleh Juleha. Juleha itu adalah penyembelih hewan yang sudah tersertifikasi, begitu kan? Nah kalau di negara-negara barat itu kan masuk produksi kan dari mulai tahu-tahu sudah jadi daging. Nanti hukumnya seperti apa itu nanti agak ribet lagi. Tapi intinya beginilah.
Ya kita ini kalau ke luar negeri tentu kita harus memilih mana yang kira-kira. Nah, unsur keyakinan juga menjadi penting. Gitu ya. Kalau Anda mau sempat periksa silahkan, tapi kalau enggak ya sudah bismillah. Jangan sampai kayak mahasiswa kita di Jerman. Karena dia menganggap semuanya haram, terus dia nggak memakan makanan yang patut. Padahal musim di sana ketika dingin, ya nggak kompromi. Saya pernah di Australia, agak musim dingin, itu kepala itu sudah nyut-nyut. Nah, kalau nggak makan daging bisa semaput. Jadi saya hanya melihat memang kalau kita kajian secara fikih itu nanti menjadi menarik ya. Karena jangan sampai di level kita ini juga gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan orang lain gitu ya. Teman-teman kan biasa kalau di Jakarta ini sama anjing itu, di kampung saya itu dulu waktu zaman muda, tukang mengeksekusi anjing. Karena sebuah kampung kota anjingnya itu kan kira-kira pemahaman mazhab Syafi'i, 40 rumah sholatnya nggak diterima kan itu. Tapi Anda kalau ke kota Turki, itu masjidnya ada anjingnya, ada banyak. Karena di sini tentu ketika mazhab Hanafi mengkriteriakan itu yang haram segala macam ada standarnya, gitu ya. Ini sesungguhnya untuk kita ini ya Islam itu rahmat, Islam itu sangat terbuka. Jangan kita seperti saudara kita yang baru dari Timur Tengah sana, itu juga Timur Tengah yang terbatas. Semua dianggap bid'ah, semua dianggap salah, yang ujungnya akhirnya isinya gontok-gontokan saja. Saya ingin mengatakan bahwa perbandingan mazhab penting. Kalau seperti Mas Alu udah biasa lah gontor itu karena ngaji fikihnya bukan sholat munajat atau segala macam, tetapi sudah bidayat. Jadi sudah perbandingan antar mazhab. Oh yang di sana nggak boleh sini. Gitu. Saya kira itu ini karena ini di kalangan intelektual, jadi perbedaan itu ya tidak harus mempertajam gitu ya. Karena ini mumpung di hari raya saja, maaf di hari Idul Fitri ini, salah satu oleh-oleh saya dari Uni Emirat misalkan, di sana kan Maliki, tetapi juga kondusif juga itu. Maksud saya jangan sampai penerapan fikih ala sini, terus kita menyalahkan orang yang lain. Saudara-saudara kan gitu kan. Saya pengurus masjid itu paling pusing kalau sudah terawih apa yang 2, 3 atau 8, semuanya klaim kebenaran semua atas nama Allah lagi, gitu ya. Padahal ya kalau kita lihat di Madinah dulu itu 35 gitu ya. Artinya apa? Ya kita lihatlah. Dosen misalkan kalau sampai malam bangun nggak istirahat cukup, yang ngajarnya ngantuk gitu kan. Ini sajalah saya hanya mengatakan bahwasannya dalam konteks fikih ini kalau sudah masuk ke ranah itu sering kadang-kadang kita kalau pondamennya nggak kuat, yang terjadi adalah salah menyalahkan. Dan itu saya kira harus dihindar, karena kita ini sekarang sudah sangat sumber belajarnya banyak banget. Saya baru ngajar dari ilmu hukum tadi. Ternyata lebih pinter-pinter daripada mahasiswa yang semester 6 karena apa? Sudah bicara BOP semester 2 tadi. Membahas tentang menilai Pak Prabowo itu capable atau tidak. Padahal dia berdasarkan hanya dari medsos. Dari yang kadang-kadang potongan-potongan. Saya katakan Anda belajar dari hulunya, Anda boleh terinspirasi oleh ChatGPT, tetapi tidak harus 100%. Meskipun ya kalau di Amerika, ChatGPT itu sudah disertifikasi S1 hukum itu dari ChatGPT sudah cukup. Karena raw materialnya banyak. Ya, kalau ilmu agama belum tentu. Kadang-kadang dari paham lain, suruh dibaca orang Sunni, itu bisa repot. Jadi tolong teman-teman kalau ngaji jangan semata berdasarkan ChatGPT. Karena nanti inputnya mereka ini kadang-kadang dari antar mazhab. Kecuali secara pintar Anda bikin promnya ini spesifik. Tapi mesin belum bisa itu. Belum bisa untuk menilai ini Maliki, ini Hanafi, ini Ahmad bin Hanbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ya. Baik, terima kasih Bapak Fauzul dan tambahnya Pak Prof. Mas Duki. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzul Arifin.
Kepada Bapak Fauzul Arifin, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, izin kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli bina wa syafina wa karimina wa dukhrina wa malana Muhammad wa sallim ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan ni'amaka fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa jalali karimati sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi wa tanfariju bihi ghurbatun wa husnul khawatim wa astaghfirul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin an tusahhila umurana wa tasbiha hajatina wa tuballigh maqasidana min maqasidid dunya wa maqasidil akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbana khtim lana bil khair. Allahumma ij'alna alaina futuhal arifin wa fahimna faman nabiyyin wa bil ilhamil malaikatil muqarrabin ya munawwir qulubana bin nurihi kama nawwartal ardh bin nuri syamsika abadan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzul Arifin, Magister Pendidikan. Semoga doa yang telah dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara di sini apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun kurang berkenan dalam tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.